Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Hauzah Ilmiah Al-Mustafa. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki sesi yang kedua dan akan membahas Islamofobia dan Orientalisme. Pada kesempatan yang sebelumnya, di sesi yang pertama kita membahas bahwa salah satu motivasi yang mestinya ada di dalam diri seorang muslim, kenapa harus membahas, mempelajari, memahami sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu diantaranya adalah terkait dengan tanggung jawab intelektual. Kenapa? Karena sebagai seorang muslim sepanjang masa kita dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang terkait dengan adanya ketidaksukaan dan serangan terhadap Islam dan khususnya lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tantangan terbesar yang dihadapi oleh kaum muslimin di masa sekarang ini adalah apa yang disebut dengan Islamofobia, dan yang kedua adalah Orientalisme. Islamofobia adalah sebuah fenomena di dunia yang berbasiskan kepada prasangka, diskriminasi, ketakutan, dan kebencian terhadap Islam dan Muslim. Dalam pandangan mereka, Islam adalah agama yang lebih baik tidak ada daripada adanya. Dan kemunculan agama Islam ini hanyalah menciptakan bencana dan keburukan. Nah, karena pembawa ajaran agama ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun dianggap sebagai sumber dari keburukan tersebut. Nah, jadi dalam konteks Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam, itu Rasulullah menjadi sentral pembahasan dan sentral serangan. Sekarang kita melihat ada kita secara ringkas pandangan Barat terhadap Islam dalam konteks Islamofobia, dan ini dijelaskan dalam sebuah buku berjudul Unveiling Islam. Dan di sini saya akan menyampaikan ringkasannya saja. Jadi ada 10 pandangan, kita menyebutnya pandangan keliru tentu saja, pandangan Barat terhadap Islam dalam konteks Islamofobia tersebut. Yang pertama adalah Islam adalah agama yang merekomendasikan terorisme. Nah, ini kalau kita pergi ke Barat, umumnya ketika kita bertemu dengan orang-orang Barat, ketika mereka ditanya apa yang Anda bayangkan tentang Islam, umumnya mereka pertama-tama akan melihat kita sebagai orang yang ada hubungannya dengan kelompok-kelompok terorisme. Nah, ini kan tidak bisa lepas ya, apalagi zaman sekarang tidak lepas dengan konstelasi politik di kawasan Timur Tengah, kemunculan organisasi-organisasi terorisme seperti Al-Qaeda, ISIS, Jabhat an-Nusrah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Islam disebarkan dengan paksaan, dengan penaklukan, dengan pedang, dengan pembantaian. Invasi yang dilakukan itu disertai dengan cara-cara kekerasan. Itulah yang ada di dalam benak sebagian besar orang-orang Barat terhadap Islam dalam konteks Islamofobia. Kemudian yang ketiga, Islam itu menista hak-hak wanita. Dan yang keempat, disebutkan dalam pandangan mereka bahwa Islam itu tidak mengenal etika perang, alias orang-orang yang barbar, tidak punya otak, bukan aktor intelektual kalau dalam istilah politiknya. Yang nomor 5, dalam pandangan Barat dalam konteks Islamofobia dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang naudzubillah min dzalik pedofilia, dan kaum muslimin juga diperbolehkan untuk menjadi predator seks bagi anak-anak di bawah umur. Terkenal sekali ya, akhir-akhir ini ada majalah yang dalam beberapa edisinya, majalahnya sebenarnya majalah kartun, tapi kartunnya berupa kartun kritikan, dan dalam beberapa edisinya secara jelas-jelas menyinggung tentang agama Islam, menyinggung terkait dengan Rasulullah, dan Rasulullah itu digambarkan seperti itu di dalam majalah bernama Charlie Hebdo.
Kemudian yang nomor 6, Islam menekankan ajaran jihad dalam pengertian memprioritaskan perang sebagai solusi saat berhadapan dengan komunitas agama lain. Kemudian yang ketujuh, Islam adalah ajaran yang tidak mengenal toleransi beragama. Siapapun yang berbeda keyakinan disebut kafir, dan lebih parah lagi, hukuman bagi orang kafir adalah bunuh. Kemudian yang kedelapan, Islam adalah agama yang mengabaikan hak-hak anak. Anak perempuan mendapatkan perlakuan buruk ganda. Sebagai perempuan dia mendapatkan perlakuan buruk seperti yang tadi, poin yang ke berapa tadi? Poin yang ke 3 ya. Jadi di poin ketiga ini kan disebutkan bahwa Islam menista hak-hak wanita. Nah, di sini selain sebagai perempuan, seorang anak perempuan itu kan dia adalah perempuan. Nah, sebagai perempuan dia mendapatkan penindasan, dan juga sebagai anak juga mendapatkan penindasan. Ini adalah nomor 8. Nomor 9, Islam adalah agama yang mengajarkan kebencian kepada Yesus sebagai sosok yang dimuliakan di dalam Kristen. Kemudian nomor 10, Muslim itu sama dengan Arab, dengan segala stereotip yang salah terhadap ras Arab, bahwa ras Arab itu berserban, berjanggut, keras, kasar, suka berperang, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah 10 pandangan keliru Barat terhadap Islam. Kita tidak akan membahas atau menjawab berbagai macam pandangan yang lebih mirip kepada tuduhan tersebut. Di dalam buku Unveiling Islam itu disebutkan, silakan Anda membacanya. Ada jawaban-jawaban yang terkait dengan ke-10 tuduhan-tuduhan tersebut. Di sini untuk kepentingan perkuliahan ini saya hanya ingin menegaskan bahwa pandangan tersebut ada di tengah-tengah masyarakat Barat, dan itu cukup banyak menyebar. Dan itu kalau kita temukan pandangan tersebut di tengah-tengah masyarakat Barat dan juga di masyarakat yang lainnya, karena sangat mungkin ada juga di masyarakat yang lainnya, bukan hanya di masyarakat Barat, maka itulah disebut dengan fenomena Islamofobia, yang menyerang Islam, menuduh Islam, menyudutkan Islam, dan juga artinya menyerang Rasulullah, menyerang Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang kedua yang kita bahas, yang merupakan ancaman terhadap ajaran Islam, ancaman terhadap Rasulullah, yang di sana muncul bentuk tanggung jawab kita untuk melakukan pembelaan. Yang kedua ini adalah dari orientalisme. Orientalisme itu berasal dari kata orient dan isme. Orient artinya timur dan isme artinya faham atau pemikirannya. Lawannya adalah oksidentalisme yang terdiri dari kata oksiden dan isme. Oksiden itu kan bermakna maaf, ini ada kesalahan nih. Nah, orientalisme secara terminologis adalah gagasan pemikiran yang mencerminkan berbagai kajian tentang negara-negara di Timur Tengah dan juga negara-negara Islam. Al-Quran dan hadis adalah dua pilar utama ajaran Islam. Ketika agama Islam menjadi objek kajian kaum orientalis, kan tadi orientalis dikatakan sebagai kajian tentang Timur dan Islam. Nah, ketika Islam menjadi objek kajian mereka, maka Al-Quran dan hadis sebagai dua pilar ajaran Islam itu menjadi dua bidang yang paling sering dikaji, dan dalam beberapa kasus menjadi dalam tanda kutip objek serangan dari kaum orientalis. Karena Al-Quran dibawa oleh Rasulullah SAW dan hadis juga terkait dengan Rasulullah, maka kajian orientalisme juga menyasar kepada Rasulullah. Nah, salah satu jenis kajian di dalam orientalisme itu adalah kajian apologetik. Yang lainnya apa? Bukan di sini tempatnya ya untuk membahasnya. Tapi salah satu kajiannya adalah apa yang disebut dengan kajian apologetik. Apologetik artinya pembelaan diri. Orientalisme dilakukan dalam rangka mempertahankan atau membela. Jadi mereka melakukan kajian terhadap Timur dan Islam itu dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan atau membela ajaran Kristen. Kenapa itu dilakukan oleh mereka? Mengapa mereka merasa perlu untuk mempertahankan dan membela ajaran agama mereka? Ini terjadi karena ajaran Islam dianggap menyerang Kristen.
dalam rangka mempertahankan agamanya itulah mereka lalu melakukan kajian terhadap ajaran Islam, termasuk Al-Quran, termasuk hadis, termasuk Rasulullah, untuk melakukan serangan balik. Apologetik awalnya adalah pemikiran di dunia Kristen yang tidak hanya ditujukan kepada Islam, melainkan kepada siapa saja yang dianggap mengancam dogma-dogma Kristiani, yang mempertanyakan kebenaran penyaliban Kristus, kebenaran Injil, dan lain-lain. Akan tetapi dalam perkembangannya, Islam menjadi pihak yang paling banyak diposisikan sebagai lawan yang harus dihadapi. Defend your faith. Itu katanya kelompok apologetik ini. Sejumlah orientalis mendedikasikan penelitiannya dalam rangka menggugat otentisitas Al-Quran. Ini adalah kritikan yang paling mendasar dan fundamental. Mereka, orang-orang orientalis ini menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah kitab yang berasal dari wahyu Allah, melainkan buatan manusia. Al-Quran adalah hasil kreativitas Rasulullah dan para pengikutnya. Nah, ini kata mereka ya. Ini artinya bagi kaum orientalis, Rasulullah itu adalah seorang yang melakukan dusta, atau disebut melakukan halusinasi, melakukan delusi saat mengklaim bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Itu kan ya, karena ketika Rasulullah di satu sisi mengklaim bahwa ini berasal dari Allah gitu. Akan tetapi kata mereka tidak, kata orang-orang yang tradisi, tidak mungkin Al-Quran ini berasal dari Tuhan. Tapi Al-Quran ini merupakan kreativitas dari Rasulullah dan para pengikutnya. Artinya mereka menuduh Rasulullah melakukan dusta. Betulkah orientalis itu ada? Betul, memang dari zaman dulu sampai sekarang ada banyak sekali tokoh-tokoh yang merupakan kelompok orientalis. Mereka beraktivitas dalam melakukan kajian atas dunia Islam, dan diantaranya adalah mempertanyakan keaslian Al-Quran. Di antaranya adalah sangat terkenal adalah Abraham Geiger, ada Schwally, Arthur Jeffrey, Edward Shell, Theodor Noldek, Gunther Gerstresser, kemudian Frankel, Husserl, Joseph Schatz, Samuel Zwemer, William Moir, Alfonso Mingana, Otto Furst, Anthony Point, dan Christoph Luxemburg. Nah, ketika Al-Quran ketika otentisitas Al-Quran diragukan, ini akan mengantarkan kepada keraguan tentang kenabian terakhir Nabi Muhammad ya, karena kitab suci yang dibawanya itu, Al-Quran ini ada kemungkinan untuk berubah. Artinya ada kemungkinan berubah, dan saat itu sudah tidak lagi otentik berasal dari Allah, sudah tidak lagi sama dengan apa yang pernah dulu diturunkan ketika pertama kali, ketika disampaikan saat pertama kali oleh Rasulullah kepada umatnya. Dan karena itu harus ada nabi lain yang membawa kitab baru, kitab memberikan koreksi terhadap Al-Quran. Dan ini artinya juga apa? Ini artinya juga bahwa klaim Rasulullah SAW bahwa dia adalah nabi terakhir itu dipertanyakan ketika otentisitas Al-Quran itu diragukan. Kemudian ketika terkait dengan hadis itu secara sederhana diartikan sebagai perkataan, perbuatan, dan restu Nabi. Ini adalah kesepakatan di antara mazhab Sunni dan Syiah. Nah, kalau mazhab Syiah akan memperluas cakupan hadis bukan hanya kepada Rasulullah, akan tapi kepada maksumin yang lainnya. Nah, apapun juga yang jelas bahwa semua mazhab sepakat bahwa hadis adalah salah satu sumber utama dari hukum-hukum Islam, sebagai sumber yang kedua setelah Al-Quran. Nah, Al-Quran dan hadis adalah dua hal yang merupakan bagian paling sentral dari ajaran Islam. Nah, sentralnya keberadaan hadis Nabi itu menarik minat kaum orientalis untuk membahasnya. Ada yang memang murni dengan motivasi akademis, tapi ada juga yang menolak hadis dalam rangka meragukan dasar-dasar validitas hadis sebagai dalil. Nah, ada tokohnya, diantaranya adalah Ignaz Goldziher dan juga Joseph Schach. Salah satu contohnya saja diantaranya. Contoh kritikan yaitu posisi campur aduk Nabi. Mereka mengatakan bahwa hadis bukanlah wahyu, melainkan hanyalah ucapan, perilaku, dan restu Nabi. Terus
seperti gitu kan ya, bahwa hadis itu memang bukan wahyu, tapi ucapan, perilaku, dan rasul Nabi. Ini juga diterima nih di kalangan umat Islam. Memang itulah definisi dari hadis yang dikenal di kalangan umat Islam. Nah, kata mereka, padahal kata orang orientalis ya, perilaku sehari-hari Nabi sebenarnya bisa merupakan perilaku yang muncul sebagai pribadi atau sebagai pemimpin masyarakat. Ya, ketika dikatakan bahwa ucapan, perilaku, dan rasul Nabi itu disebut hadis gitu. Artinya kan perilakunya mencakup seluruh perilaku, mencakup seluruh ucapan, dan mencakup seluruh restu Nabi. Diamnya Nabi membiarkan sesuatu itu terjadi, itu artinya adalah Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Nah, padahal kata orang orientalis, perilaku Nabi ini, ucapan Nabi ini, itu sangat mungkin munculnya sebagai pribadi atau sebagai pemimpin masyarakat, bukan sebagai Rasul. Nah, hal inilah yang menimbulkan potensi tercampurnya antara ajaran agama dengan kata-kata atau perilaku yang berasal dari sisi Rasulullah sebagai manusia biasa. Ya, itu adalah contoh dari sekian banyak yang lainnya, masih banyak lagi ya kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Islamofobia ataupun kelompok orientalis terhadap ajaran Islam, terhadap Al-Quran, hadis, dan terhadap Rasulullah. Nah, semua ini menunjukkan betapa bahwa kaum muslimin menghadapi tantangan. Dan salah satu cara untuk menjawab tantangan itu, maka kita harus mengetahui secara benar, secara pasti, dan kita melakukan studi kritis analitis terhadap Rasulullah yang menjadi sentral dari semua serangan-serangan tersebut. Dan ini insya Allah mudah-mudahan akan memberikan motivasi yang berlebih kepada kita untuk terus mengenal Rasulullah, mempelajari sirahnya secara sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjalankan fungsi tanggung jawab intelektual kita untuk mempertahankan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.